Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami beranggotakan 3 orang yang diketuai oleh Bapak Setio Hadiwibowo SPD, anggota Dr. Gigi Novalia Handayani, dan Bapak Abi Yazid Bastomi ST. WI pengampu Dr. Yan Megawandi SH MSI. Di sini kami akan memaparkan tentang tugas Anggenda 3, yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Adapun agenda paparan yang akan kami sampaikan yaitu 1. Pengertian manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG. Yang kedua, isu yang kami bahas. Yang ketiga, analisis isu dengan menggunakan metode 5W1H. Dan keempat, solusi yang kami diskusikan untuk masalah yang kami ambil. Kita mulai dari manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Adalah perilaku yang membangun aparat sipil negara yang memiliki integritas, profesional dan netral serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. WOG, World of Government, pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang buruknya pelayanan publik. Pada kasus ditolong rumah sakit bocah 4 tahun asal Ambon meninggal dunia. Pada isi berita menceritakan Rapadan 4 tahun yang berdiagnosa anemia aplastik dan membutuhkan perawatan namun ditolak pihak rumah sakit yang mengakibatkan Rapadan meninggal dunia. Penolakan tersebut dilatar belakangi karena adanya pandemi COVID-19. Lalu isu tersebut kami analisis dengan menggunakan metode 5W+1H, yaitu what, apa yang terjadi dengan kasus ini, when, kapan kejadian ini terjadi, where, di mana peristiwa ini terjadi, why, kenapa peristiwa ini dapat terjadi, siapa yang menjadi korban, how, bagaimana kejadian ini bisa terjadi. Pertama, what, yaitu balita berusia 4 tahun Rapadan, warga Dusun Wara Kolam 9, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku, yang mendapat perlakuan yang tidak baik atau penolakan dari pihak rumah sakit di kota Ambon yang menyebabkan meninggal dunia. When, kejadian penolakan terjadi pada tanggal 20 Mei 2020 dan pada tanggal 21 Mei 2020 bocah tersebut meninggal dunia. Where, terjadi di kota Ambon, Maluku dan beberapa rumah sakit di kota Ambon
Salah satu yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Haulusi, Rumah Sakit Alpata, Rumah Sakit Bakti Rahayu, Rumah Sakit Sumber Hidup GMP, dan Rumah Sakit Tentara di kawasan Kota Ambon. Yaitu pertama, bocah tersebut yang bernama Rapadan berusia 4 tahun, Ahmad Basoni 44 tahun orang tua dari Rapadan, dan beberapa rumah sakit di Kota Ambon, Maluku. Why? Karena kurangnya rasa peduli dan empati dari pihak beberapa rumah sakit di Kota Ambon, dan pelayanan rumah sakit hanya memprioritaskan pada COVID-19 pada saat itu. How? Terjadi penolakan oleh 5 rumah sakit terhadap Rapadan, yaitu di 3 rumah sakit Rapadan ditolak oleh rumah sakit dikarenakan alasan COVID-19. Salah satu rumah sakit menolak karena tidak adanya dokter spesialis yang menangani sakit tersebut pada saat itu. Kemudian rumah sakit terakhir yang didatangi tutup karena pandemi COVID-19. Klarifikasi masalah. 1. Manajemen ASN. Terjadinya manajemen ASN yang buruk. Hal ini ditandai dengan rendahnya rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diampunya, dengan banyak penolakan yang diterima dari korban. Lalu, prioritas penyakit hanya tertuju pada pandemi COVID-19 tanpa memperhatikan penyakit lain yang harus ditangani dengan cepat. Kita sendiri tahu bahwa penyakit bukan hanya COVID-19, tapi masih ada penyakit lainnya yang diderita oleh masyarakat. Jika COVID-19 menjadi prioritas, maka penderita penyakit lainnya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang menjadi hak mereka, seperti yang dialami oleh saudara Rafadan tadi. Lalu ada kurangnya tanggung jawab terhadap tugasnya. Di sini yang dimaksud dengan kurangnya tanggung jawab adalah masih lalainya rumah sakit terhadap penanganan masalah kesehatan yang terjadi pada masyarakat. Yang kedua, pelayanan publik. Kurangnya rasa peduli dan empati terhadap masyarakat yang datang untuk berobat. Hal ini digambarkan dengan korban yang ditolak dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya dengan berbagai alasan yang sebenarnya sang korban sangat membutuhkan perawatan. Lalu adanya ketimpangan sosial yang terjadi. Ketimpangan sosial yang dimaksudkan adalah adanya perbedaan penanganan antara pasien COVID dengan pasien penderita penyakit kronis lainnya. Kurangnya sikap responsif terhadap pelayanan kesehatan. Rumah sakit seolah tidak menganggap penyakit lain sebagai bentuk ancaman terhadap kelangsungan hidup seseorang, yang dibuktikan dengan penolakan 5 rumah sakit berbeda yang dialami korban. Yang ketiga, wall of government. Kurangnya koordinasi antara rumah sakit dengan badan tugas gugus penanganan COVID-19 setempat terhadap kehabisan alat tes COVID-19. Ego terhadap kepentingan masing-masing instansi masih terjadi karena adanya penolakan dari salah satu rumah sakit yang menolak dengan alasan tidak adanya alat tes COVID dan memerintahkan keluarga korban untuk melakukan tes COVID di luar rumah sakit, yang sebenarnya tes COVID itu sendiri bisa dilakukan di rumah sakit. Lalu dinas terkait tidak melakukan himbauan ke rumah sakit agar tidak menutup total rumah sakit. Rendahnya campur tangan dinas terkait untuk menghimbau para rumah sakit agar tetap melakukan pelayanan kesehatan di tengah pandemi demi terpenuhinya hak masyarakat agar tetap sehat. Solusi. Yang pertama, memberikan sanksi tegas bagi rumah sakit yang menolak pasien yang ingin melakukan pelayanan kesehatan. Yang kedua, menumbuhkan sikap profesional terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antara pihak rumah sakit dengan penyelenggara alat tes COVID-19. Keempat, peninjauan kembali kebijakan yang mengharuskan menutup pelayanan kesehatan. Yang kelima, diadakan kembali pelayanan kesehatan di masa pandemi dengan menerapkan prokes secara tegas. Yang keenam, pembagian tugas untuk yang bertugas sebagai pelayanan kesehatan dan penanganan COVID-19. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan.
Untuk kurang dan salahnya kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.